Guru penggerak Merdeka Belajar. Berjumpa lagi bersama saya Ayu Sri Wahyuni. Saya dari SMP PGRI 2 Denpasar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan pertama dari Kota Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan koneksi antar materi untuk modul 3.1. Kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan bisa mereka dapatkan salah satunya dari sekolah. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, di mana para pemimpin di sekolah akan menghadapi situasi pengambilan keputusan yang banyak mengandung dilema etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebijakan yang bersifat universal tapi sama-sama bersifat benar. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolahnya. Guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran atau manajer yang merupakan motor penggerak bagi muridnya. Penting bagi pendidik untuk menyadari bahwa kita adalah teladan bagi murid kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru bisa menerapkan sistem AMONG dalam pembelajarannya. Sistem AMONG sangat sesuai dengan pendidikan karena sistem AMONG merupakan metode pendidikan yang didasarkan pada asah, asih, dan asuh. Sistem AMONG bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan anak. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah keputusan tersebut diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ingarso Suntolodo, seorang guru haruslah memberikan teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya atau bagi muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, di mana seorang guru harus memberikan semangat kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, Tut Huri Handayani, di mana seorang guru harus memberikan dorongan yang benar kepada murid-muridnya. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, kita tentu pernah mengalami situasi dilema. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut merupakan pilihan yang benar secara moral tetapi saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ada 4 paradigma yang bisa kita jadikan acuan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu paradigma individu lawan masyarakat, paradigma keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan rasa kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Kita juga harus memperhatikan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Kita juga bisa melakukan pengujian terhadap keputusan yang kita ambil. Ada 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengenali jika ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi itu, kemudian kita juga harus melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legalitas, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan. Kita juga harus melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian melakukan prinsip resolusi,
melakukan investigasi opsi trilema, baru akhirnya kita membuat sebuah keputusan, dan yang terakhir kita melihat lagi keputusan itu dan merefleksikannya. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Disinilah diperlukan nilai dan peran seorang guru penggerak dalam mengambil sebuah keputusan. Nilai dan peran itu yaitu guru harus mandiri, kolaboratif, guru juga harus reflektif dan berpihak pada murid. Keterampilan coaching membekali guru menjadi pembelajar dan menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk mengambil sebuah solusi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensinya. Demikianlah koneksi antar materi untuk modul 3.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada modul berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.